Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Gary Cardinali hubungi Presiden Inter untuk bangun stadion baru bersama. Pemilik AC Milan, Gary Cardinali telah mengambil langkah menarik dengan memanggil rekannya dari Inter Milan, Steven Zhang, untuk kembali membuka pembicaraan mengenai kemungkinan membangun stadion baru bersama-sama. Menurut laporan dari ANSA, dikutip melalui Milan News, kontak antara kedua klub telah terjadi dalam beberapa pekan terakhir, menyoroti upaya untuk merespon kegagalan proyek San Siro baru yang sebelumnya diusulkan, meskipun Dewan telah berusaha menyelamatkan situasi tersebut. Laporan bahwa Cardinali menghubungi Zhang yang menjabat sebagai seorang nomor 1 di Inter pada pertengahan Januari kemarin meminta dia untuk kembali mempertimbangkan gagasan kolaborasi dalam membangun stadion baru di wilayah San Donato. Diskusi antara kedua pihak terjadi pada awal Februari dengan pertemuan berlangsung di markas Inter. Pertemuan tersebut terjadi setelah para direktur dari AC Milan dan Inter Milan bersama dengan perwakilan Juventus berkumpul untuk membahas proposal Liga Serie A yang akan beranggotakan 18 tim. Meskipun pembicaraan mengenai pembangunan stadion baru di San Donato menjadi topik dalam pertemuan tersebut, tampaknya Inter tidak begitu berminat untuk melanjutkan proyek kolaborasi pembangunan stadion bersama ini. Sebaliknya, Inter memiliki rencana untuk membangun stadion baru mereka sendiri di distrik Rozzano, menunjukkan sedikit kesediaan untuk berkolaborasi dengan AC Milan dalam proyek stadion baru. Timo Bakayoko sebut Pioli tidak menginginkannya di AC Milan. Timo Bakayoko membuka lembaran masa lalunya di AC Milan, mengungkapkan momen pahit ketika dia merasa tidak diinginkan oleh pelatih Stefano Pioli dan tidak sepenuhnya merasa menjadi bagian dari kemenangan Scudetto Club. Pemain tengah asal Prancis ini telah menjalani dua periode yang berbeda di Milan. Periode pertamanya pada musim 2018-2019 di bawah asuhan Gennaro Gattuso terbukti sukses dengan Bakayoko menjadi bagian penting di lini tengah Rossoneri. Namun, ia kembali ke Chelsea pada akhir musim tersebut. Kembali ke Milan dengan status pinjaman 2 tahun pada musim panas 2022, Bakayoko menemukan bahwa manajemen Milan bersedia melepaskan dirinya dari beban gaji. Chelsea pun mengikuti jejak yang sama, melepasnya dengan status bebas transfer ke klub Prancis, Lorient. Dalam wawancara dengan LQ, Bakayoko mengungkapkan pengalaman pahitnya selama 2 periode di Milan. Dia menyatakan bahwa meskipun klub menginginkannya, pelatih Pioli tidak sepenuhnya memberinya kepercayaan. Tahun pertama saya bermain sedikit, saya memberikan kontribusi saya tetapi gelar tersebut tidak terasa sepenuhnya milik saya, ungkap Bakayoko. Dengan pengalaman yang beragam di AC Milan, Bakayoko menegaskan bahwa keputusannya untuk tetap bertahan tidak sepenuhnya tanpa penyesalan. Satu-satunya penyesalan saya adalah saya mengambil pinjaman 2 tahun di AC Milan, ungkap Bakayoko. Kalah dari Monza, Matteo Gabbia ungkapkan rasa kekecewaannya. Setelah kekalahan mengecewakan melawan Monza, Matteo Gabbia angkat bicara kepada media dan menyampaikan pemikirannya mengenai pertandingan tersebut. Meskipun AC Milan memiliki peluang untuk menempati posisi kedua di klasemen, bek tersebut mengakui bahwa performanya kurang memuaskan. Meskipun banyak pemain Milan yang mendapat penilaian buruk, Gabbia masih mendapat nilai lumayan dengan 6 dari 10. Sementara rekan setimnya, Malick Thiaw mendapat penilaian yang lebih rendah dengan 3,5 dari 10. Berbicara kepada Milan TV setelah pertandingan, Gabbia menyatakan rasa kecewanya atas kekalahan tersebut sambil menegaskan pentingnya Milan untuk segera beralih ke fokus Liga Eropa. Kami tidak melakukannya dengan baik, tapi kami memberikan segalanya dan rasanya buruk jika kalah seperti ini. Kekalahan ini menyakitkan, kami menyadarinya, tapi musim masih panjang.
Sekarang kami harus bekerja lebih baik di Milanello untuk kembali tampil baik di Liga Eropa dan Serie A ke depannya, tegas Matteo Gabbia. Kalah dari AC Monza, Stefano Pioli banjir kritikan. Stefano Pioli mendapat kritik yang tajam setelah AC Milan kalah 4-2 dari Monza di Stadion YouPower. Dengan beberapa pihak menilai bahwa ia seolah kalah 2 kali dalam pertandingan yang sama. Analisis dari calciomercato.com menyoroti keputusan Pioli dalam pemilihan starting line up yang dianggap tidak masuk akal dan kurangnya pembelajaran dari musim sebelumnya. Kritik juga ditujukan pada keputusan rotasi pemain yang dianggap tidak memberikan manfaat yang signifikan. Stefano Pioli dianggap lebih suka memulai dengan pemain cadangan dan kemudian mengandalkan pemain utama di babak kedua yang dinilai sebagai strategi yang kurang efektif. Contohnya saja memasukkan Rafael Leao yang diduga mengalami masalah betis pada babak kedua dianggap sebagai keputusan berisiko yang sulit dipahami. Meskipun masih ada kesempatan bagi Milan untuk mengejar Juventus dan finish di posisi kedua, kekecewaan dari penampilan mereka dalam beberapa pertandingan terakhir menciptakan ketidakpastian atas kemungkinan pencapaian tersebut. Terlebih lagi, kegagalan Rossoneri untuk lolos ke Liga Champions dan performa yang tidak konsisten juga mengancam peluang mereka di Piala Dunia antar klub dan Supercoppa di masa depan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.